Bapak Zainal Arifin Paliwang adalah Gubernur Kalimantan Utara. Sebelum menjabat menjadi gubernur, beliau memiliki rekam jejak menjadi Wakapolda Kalimantan Utara. Sosok yang dikenal memiliki beberapa hobi, salah tiganya adalah bermusik, bermain bola, hingga motor. Di balik sosoknya sebagai seorang kepala daerah, saya akan mengajak pemirsa mengenal sisi lain dari seorang Bapak Zainal Arifin Paliwang. Assalamualaikum, halo pemirsa VVIP Ramadan. Kali ini saya sudah berada di wilayah Indonesia bagian tengah, Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selor. Di belakang saya ini ada salah satu ikon Tanjung Selor, yaitu Tugu Cinta Damai. Hari ini saya ingin mengelilingi Tanjung Selor dan saya sudah janjian sama Bapak Gubernur Kalimantan Utara, yaitu Bapak Zainal Arifin Paliwang, untuk sahur bareng sama keluarganya. Assalamualaikum. Halo Mbak, aku udah janjian ya sama Pak Zainal Arifin Paliwang untuk aku di sini. Bapaknya ada nggak? Sudah sebanyak aku dulu ya. Halo pemirsa VVIP Ramadan, kembali lagi bersama saya Griselda. Kali ini saya sudah berada di rumah Bapak Gubernur Kalimantan Utara, yaitu Bapak Zainal Arifin Paliwang. Saat ini nih saya masih menunggu beliau nih, karena ini kan waktunya sahur ya. Jadi mungkin beliau masih siap-siap kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Aduh, terima kasih. Iya, udah maaf nih. Enggak, saya baru nunggu 1 tahun, Pak. Oh, banget ya. Ini karena mengingat waktu sahur udah dekat, kita lihat bagus ke... Langsung ya, Pak ya? Langsung kita ke sana. Bapak, makasih banget nih, saya udah dibolehin sahur ya Pak di sini ya Pak. Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak nih makanan yang harus ada gitu, yang wajib banget kalau misalnya sahur atau di bulan Ramadan lah gitu. Itu apa sih Pak? Ya kalau saya paling senang itu kalau di sahur yang penting ada sayur ya. Sayuran, kemudian favorit saya itu lele. Sama lele. dong, sama saya. Kayaknya semua orang juga suka ya Pak ya sama Dan lele. ini kebetulan Ibu persiapan memang masakan saya lele untuk sahur hari ini. Waduh, mantap banget nih pasti nih. Halo Ibu. Rame ya, udah ada tamunya Mbak. Ya, Mbak Grisel nih. Masak apa tuh Bu? Ini masakan kesukaannya Bapak. Wah, Ini lele. lezat banget. Iya. Ini Ibu yang masak sendiri ya? Alhamdulillah. Pasti masaknya pakai cinta nih. Saya ambil Pakai dulu cinta ininya dan Mbak. pakai hati. Iya. Ada sambelnya lagi. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Ini Bapak kalau makan pecel lele ini bisa berapa kali sih Pak? Dalam 1 minggu Waduh, lah atau saya 1 bulan tuh? biasanya nongkrong juga makan pecel lele itu di jalan-jalan yang Lamongan itu saya Oh, di hobi. pinggiran ya, Iya, Pak? Tidak lepas itu apa kecintaan saya dengan makanan ini. Walaupun di mana tempatnya. Nggak sabar nih mau nyobain masakannya Ibu nih ya. Iya Mbak, ini juga apa namanya, cabenya, tomatnya dari kebun sendiri. Ibu nanam sendiri? Iya, nanam sendiri di samping. Kebetulan kita ini di pekarangan rumah jabatan ini, jadi ada lahan-lahan yang kosong, ya kita tanami pare, tanami cabai, tanami tomat, berbagai macam sayur, ya untuk sebagai aktivitas saya dan istri sama anak-anak di rumah jabatan ini untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sini. Lalu kita melaksanakan makan sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama gadi an adari fal syahri ramadan hadihi sanati fadl lillahi ta'ala. Waduh, saya nggak sabar nih. Cobain masakannya Ibu. Nah, cukup. Nanti kalau kurang kita tambah lagi. Saya kalau udah makan begini, saya biasanya pakai tangan. Saya juga suka Pak makan pakai tangan Pak. Jadi tradisi saya ini ya karena anak-anak sudah besar semua kan, jadi ya sahur ya hanya berdua saja. Nah, bersyukur bahwa malam ini Mbak Grisel bisa menemani Saya sahur temenin nih. ya.
Bapak tuh sebenarnya hobinya apa sih Pak? Saya tuh kan nge-stalkin Instagramnya Bapak ya. Iya. Tapi kok hobinya kayaknya banyak banget ya Bu ya. Ada tenis, main bola, hobi lari juga, motor juga. Saya sampai bingung Bu ini. Bapak nih sukanya apa sih Bu, Pak? Saya semua, alhamdulillah semua olahraga bisa. Semua olahraga ya Pak? Jadi kalau masyarakat menginginkan saya hadir dalam acara olahraga, misalnya takraw, ya saya ikut main takraw. Ada tenis, tenis meja, kemudian sepatu roda juga bisa. Sepatu roda juga bisa Iya. Pak? Saya belajar nggak bisa tuh Pak. Jatuh terus Bu. Iya. Nah kalau untuk di musik, ya saya alhamdulillah Semua juga alat musik semua bisa. alat bisa. Semua alat musik. Tapi saya lebih mahir di drum. Tapi katanya saya dengar-dengar nih Bapak juga bisa bikin lagu ya Pak ya? Ya, baru satu saja ciptakan lagu. Baru satu. Saya mau Judulnya nanti dengerin. Kaltara di Hati. Nanti kita dengerin kali ya Pak ya, bareng-bareng ya Dan Pak. sudah ada juga NSP-nya juga. Oke Nada deringnya. siap. Tapi kalau boleh pilih salah satu Pak, hobi satu aja. Itu apa Pak? Di apa itu? Yang Bapak suka banget. Ya kalau olahraga ya, ya. Saya sebenarnya paling suka menyelam. Menyelam Pak, Iya. diving Pak. Diving ya. Bapak ini kan gubernur ya Bu. Tapi kalau misalnya di rumah nih Bu, sebagai suami, Bapak tuh sosoknya seperti apa sih Bu? Sangat perhatian, kemudian tidak repot. Nggak repot. Jadi apa yang siapin Karena pasti mau akan makan dimakan. apa aja, Iya, pecel apa lele aja, di pinggir iya. jalan aja mau, Nggak, Bu. Tidak perlu harus, misalnya kita tuh harus buru-buru apa yang ada aja. Oh. Iya. Apa adanya, iya, apa disiapkan sama istri, Iya, ya itu. itu. Dimakan Yang ya, Pak, ya? penting. Iya. Karena kan dimasaknya juga pakai cinta, Pak. Iya, jadi masa nggak rasanya dimasak. Ibu sekarang sibuknya apa nih, Bu? Ibu ketua tim penggerak PKK. PKK ya, Bu ya. Itu Iya. ngapain aja sih, Bu? Langsung terjun ke masyarakat, Mbak, menyentuh masyarakat. Artinya kami ini juga punya PKK, itu semua seluruh Indonesia itu yang jadi ketua tim penggerak PKK adalah istri gubernur. Jadi kami langsung artinya membantu pemerintah. Kami Jadi langsung kalau ke di rumah masyarakat. tuh kadang nggak ketemu tuh, Bu. Iya, Bapak datang, saya pergi. Bukan saya datang, Bapak pergi. Biasanya Ilmu selisih. ketemu di bandara. Pernah kami Saya ketemu di berangkat, bandara. dia tiba. Jadi dalam pesawat aja, Mbak, dadah-dadah. Mau sedih tapi bahagia Iya. juga ya, Bu ya. Kemarin tuh saya dengar-dengar ya, Pak. Kalimantan Utara ini menang juara 3 kerukunan umat beragama dari seluruh provinsi Indonesia ya, Pak. Boleh diceritain nggak sih, Pak? Ya jadi memang yang kita terima ini, Kaltara ini merupakan provinsi nomor 3 yang kerukunan umat beragama dari ranking semua provinsi. Ya jadi memang masalah kegiatan-kegiatan berbagai agama yang ada di Kaltara ini itu sangat harmonis, ya, sangat harmonis. Kemudian kami juga sering dari forum kerukunan umat beragama, ya dari yang dipimpin Pak Ustaz Jalil ini juga sering melakukan rapat-rapat, ya, komunikasi, kemudian kegiatan bersama. Misalnya kegiatan Natalan kemarin yang melaksanakan pengamanan itu ya dari saudara-saudara kita Muslim, gitu. Jadi saling membantu. Iya, saling ya, Pak, membantu. ya. Kemudian kita ada kegiatan keagamaan Islam dari saudara kita Nasrani juga ikut membantu masalah keamanannya, gitu. Di samping juga bahkan mereka masuk dalam kepanitiaan juga. Bapak, habis makan kita boleh nggak sih Pak keliling-keliling rumah? Saya pengen ngeliat hewan peliharaannya Bapak, pengen ngeliat kebun-kebunnya Bapak yang tadi kan nanam cabai, nanam Iya. tomat. Pengen banget nih saya lihat. Boleh nggak Pak? Boleh, nanti setelah sholat subuh kita jalan-jalan keliling rumah jabatan ini. Wah, asik banget nih Pak. Kebetulan juga saya ada program bukan lari, jalan ya. Jalan Karena pagi kan ya, puasa Pak, ini. ya. Oh, Puasa, iya, kita bener. takut nanti buka puasa di jalan. Takutnya nanti udah buka dulu ya. Aduh, Pak Zainal, selamat pagi. Ini kita jalan-jalan ya, Pak ya. Iya, ntar kita kalau habis sahur, kemudian jalan sholat subuhnya lupa. Oh iya, benar juga. Pak, saya mau dong dikasih lihat kebunnya Bapak. Katanya kan tadi Bapak nanam-nanam tuh, ada tomat, ada pare, kacang panjang, cabe. Iya. Saya mau dong Pak Oh, ya, lihat. Boleh ya Nanti Pak ya? Ini kita sudah dekat rumah. Nanti kita bisa lihat ada juga beberapa
burung ya, kemudian Ada juga burung juga ya, Pak? Ada, saya nanam beberapa tanaman-tanaman di situ. Oke. Ya, setelah ini saya akan diajak Bapak untuk melihat kebunnya Bapak ya, Pak. Ya. Ya, tetap di VVIP Ramadan, Kaltara di hati. Halo pemirsa VVIP Ramadan, masih bersama saya Griselda dan Bapak Zainal, Gubernur Kalimantan Utara. Kali ini kita mau lihat koleksi burung dan kebunnya Bapak. Jangan kemana-mana ya, tetap ikuti kami. Sekarang mau ngelihat koleksi burungnya Bapak ya Pak. Ini Bapak tuh kenapa sih Pak suka hobi burung gini Pak? Ya saya senang dari warna burungnya, kemudian kicauannya yang setiap pagi mendengar kicauan burung ya, itu sudah merupakan suatu kebahagiaan, kemudian juga bisa menumbuhkan inspirasi untuk saya. Relax juga ya Pak kalau dengar suara burung ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, ini tuh jenis apa nih Pak burungnya nih Pak? Ini jenis lovebird. Lovebird ini ya selalu dia punya pasangan. Selalu punya pasangan ya Pak. Kalau nggak punya pasangan namanya apa Pak? Jomblo ya. Iya dong Pak. Oke Pak. Kalau yang ini nih apa nih Pak? Ya sama juga ini ada berbagai jenis burung ya, yang juga kicauannya lumayan enak didengar kalau setiap pagi. Ini namanya burung apa Pak? Kutilang, kemudian ada burung ini orang sini bilang kirting ya apa? Kirting. Ya saya lupa namanya juga. Ini Bapak nih ya Pak, kalau koleksi burung kayak gini, Ibu marah nggak sih Pak? Enggak. Enggak ya Pak? Ibu malah senang malah? Iya, karena kan dia juga bisa menikmati suara burung setiap pagi. Oh iya benar, bareng-bareng ya Pak ya jadinya ya. Oke. Jadi selain hobi burung, Bapak juga hobi bercocok tanam ya Pak ya? Ini kita mau lihat apa nih Pak? Tanaman apa nih? Jadi ini awalnya lahan yang tidak difungsikan ya. Jadi saya bersama anak-anak di Rujak ini memberdayakan lahan ini untuk menanam berbagai macam sayur mayur ya, kebutuhan rumah. Ya, jelang bulan Ramadan, ini kita sudah tanam sehingga saat Ramadan ini kita sudah bisa petik hasilnya. Buat gitu buka, loh. buat sahur, tinggal metik ya Pak. Betul. Ya. Ini praktis nih. Sudah hampir matang semua ya. Iya wah. Ya ini apa nih Pak? Ini cabai yang kita bisa petik untuk buat sambal pecel lele kayak tadi ya Pak ya. Ini cabai rawit ya Pak? Iya betul, cabai rawit ini. Wah ini enak ya Pak, kalau harga cabai lagi mahal tinggal metik ya Pak, nggak perlu beli lagi. Ini berarti pohon terong ya Pak ya? Nah ini terong ini baru 3 minggu kita tanam. 3 minggu? Ya. Dan ini sudah mulai keluar bunga untuk calon buah nanti. Samping itu juga ada kolam ikan. Ini kolam ikan, ikannya isinya apa nih Pak? Ini gurame sama lele. Gurame Pak. Jadi dulu ini bak sampah. Bak sampah Pak? Iya, bak sampah. Kok bisa Pak jadi kolam gitu? Iya, daripada tidak bermanfaat kan. Oh iya benar. Jadi saya belikan plastik, terpal untuk sebagai wadah menampung air. Berarti ini tuh satu lahan ini sudah difungsikan semua ya iya, Pak? Iya, sudah 2 kali panen ini. 2 kali Pak? Iya, sudah 2 kali panen. Jangan-jangan ini lele ngambil di sini juga tadi? Bener Pak? Iya, betul. Wah itu gede-gede banget tuh lelenya tuh. Wah ini adem banget ya Pak. Ya. Ini pohon apa sih Pak? Kayak pohon durian ya Pak? Iya, memang ini sejenis durian. Ini namanya lae. Ini buah khas Kalimantan Utara juga. Buah khas Kalimantan Utara ya Pak? Yang mana di provinsi lain tidak ada. Nggak ada. Ini Pak, ini unik banget nih. Ini Bapak beli di mana? Ini salah satu produk dari UMKM juga. Dari UMKM? Iya, dari pegawai-pegawai honor dari lingkungan hidup memanfaatkan limbah-limbah drum dijadikan kursi, dijadikan meja. Oh, jadi ini tuh tadi ya drum kosong, terus dibikin kursi ya Pak ya, sama meja ya? Sama mejanya ya. Oke, kalau itu apa sih Pak tuh?
Nah ini sebelah situ tuh. ini kamar mandi yang saya buat sendiri. Ya Buat sendiri. Yang saya buat sendiri ya. Jadi kalau nyantai-nyantai nggak perlu Nggak lari perlu ke lagi rumah lari ya ke rumah, Pak. iya. Tinggal di sini aja ya Pak betul. ya. Dan ini septic tanknya itu terbuat dari ban bekas. Ban bekas Jadi bisa dia jadi septic tank. Bisa. Kalau misalnya madu, Bapak tuh katanya punya sarang lebah ya, Iya, Pak sarang ya? lebah, ya. Sarang lebah Kalau itu di ada di sini mana Pak? istilahnya madu kelulut. Kelulut. Iya, dia madunya ada kecut-kecutnya, dan itu kita bisa juga sedot langsung madunya dari sarang. Oke Pak, yuk kita lihat yuk Pak. Ya, Ini apa mau nih? lihat ini apa sarang madu kelulut ya? Sarang madu kelulut. Oke. Dan ini kalau bukan bulan puasa kita bisa langsung menyedot dari sarangnya nih, gitu ya. Ini madu kelulut sudah banyak juga dibudidaya oleh masyarakat di sini, ya, budidaya oleh masyarakat. Dan ini cukup mahal juga harganya nih madu kelulut, karena dia juga punya antibody juga. Ini salah satu keuntungan selain cabe, madu juga langsung ambil sendiri ya Pak, ya nggak perlu beli lagi nih. Ini tempat-tempat madunya nih. Tempat madunya nih. Ini bisa langsung disedot langsung dari sini. Ini lebah-lebahnya tuh. Lebahnya kecil memang. Iya ya Pak, kecil Lebah banget ya Pak. Dan rasanya ini madu kelulut dia ada kecut-kecutnya. Oh oke. Tapi ini kalau dibuka gini nanti lebahnya pada kabur lagi Pak. Dia memang hanya keluar sebentar. Ini sebagian lebahnya mencari makanan di luar. Nanti mau maghrib mereka masuk semua membawa masuk lagi. Dan lebah yang ada di sini dia tidak mungkin pindah di tempat sini. Nggak mungkin pindah ke sini, nggak mungkin pindah ke sana juga. Nggak mungkin. Dia Kenapa tuh Pak? Dan ini panennya bisa seminggu sekali. Seminggu sekali Pak. Iya. Oh oke. Seminggu sekali panennya. Ini Pak, sini saya bantu. Ya, nanti setelah dari sini kita akan melihat produk-produk UMKM. UMKM ya Pak? Ya, yang dipakai oleh Dekranasda Provinsi maupun Kabupaten. Provinsi. Oke, saya nggak sabar nih. Tapi kita bersih-bersih dulu kali ya Pak ya. Oke pemirsa, abis ini kita mau langsung ke Dekranasda. Kita mau lihat hasil UMKM Kalimantan Utara ya Pak ya. Tepatnya di Tanjung Selor. Jangan kemana-mana, tetap di VVIP Ramadan Kaltara di Hati. Sekarang saya sudah berada di Dekranasda UMKM Kalimantan Utara selaku Ketua Dekranasda ya Bu ya. Kali ini kita mau berbincang mengenai produk unggulan Dekranasda dan UMKM Bu. Oh ya Ibu, ini menarik banget Bu. Yang Ibu pakai nih apa sih Bu? Ini bisa dijelasin? Ya, sal dari manik-manik. Biasanya kalau ada tamu, ini suatu kehormatan dikalungkan. Biasanya tamu dari luar. Baik. Iya. Kalau yang di kepalanya apa tuh Bu? Ini dari kulit kayu talun namanya. Kulit kayu talun ya. Biasanya dipakai kalau ada acara-acara adat. Acara adat ya Bu. Ya, khas Dayak. Cantik sekali nih ya menggunakan ini ya. Untuk produk unggulan Dekranasda ini apa aja sih Bu? Banyak sekali Mbak. Salah satunya nih ada batik. Ini batik ada dari alam, dari warna alam. Ada. Bagus banget ya Bu. Ini dari warna alam. Ini juga ada kami tenun. Ini juga tenun. Ini tenun ya Bu ya? Tenun nih. Tenun benang. Kalau ini juga motifnya ini berbagai macam motif dari bulungan. Khas Kalimantan Utara ya Bu ya. Dari Kabupaten Bulungan. Dari Kabupaten Bulungan ya Bu. Ya, ini Kabupaten Bulungan ini batiknya. Ini batiknya motif apa ini? Bultia. Dan juga ada ini. Ada yang mana dari lagi? Malino. Malinau. Iya. Ini dari Malino juga. Dari Malinau. Ini batik Malino. Malino ya. Bisa Ini dibuka. batik tulis. Batik tulis ini ya. Ya. Selalu dilambangkan mungkin seluruh Kalimantan untuk suku Dayak memang lambangnya seperti ini. Kemudian ada juga batik dari Tarakan. Nah, ini dia. Bedakan nih apa sih Bu sebenarnya? Ini cap. Tapi menggunakan pewarnaan alam. Ini dari alam. Memang warnanya diambil dari pohon, warna Mangrove, akar mangrove, akar mangrove, daun indigo. Ya. tadi di situ banyak tas, di sini juga banyak tas. Ya, Boleh nggak Bu nih kita lihat-lihat? Ayo Mbak, silakan. Wah, ini boleh ya Bu ya? Saya kasih lihat nih ya, ampun. Oh iya bener halus Ya, ya, Bu. halus ya.
Untuk motifnya ini apa sih, Bu? Ini tetap pakis. Oh ya Mbak, saya mau memakaikan Mbak lebih cantik. Apa tuh, Bu? Ya, ini khas Dayak. Di setiap acara pasti para perempuannya memakai seperti ini. Wah. Ya. Asik, saya jadi lebih cantik. Iya, nih, lebih Bu. cantik. Kayak orang Dayak nih. Kemudian ada ini lagi, apa namanya? Nih. Ini apa nih, Bu? Ini Kalung. juga kalung manik-manik. Kalung manik-manik. Iya. Jadi setiap acara di sini, acara adat Dayak sih. Pakai ini ya, Bu, Perempuan ya. yang pakai ini. Wah, Ya. cantik nih saya jadinya. Samaan nih kayak Ibu ya. Sekarang kita mau lihat produk Tahu UMKM ya, UMKM. Bu ya. Ketua, Mbak Yudha, silakan. Ini sudah ada produk UMKM khas Kalimantan Utara ya, Iya, Pak, iya, ya, Bu iya. ya. Iya. Boleh dijelasin nggak sih, Bu, apa aja sih ini? Ini amplang. Amplang ya, Bu ya. Amplang ini dari ikan gabus. Ikan gabus. Lalu Iya. kalau yang ini, Bu? Ini adalah dari pisang tanduk. Kami kan Keripik ya, Bu, banyak ya? pisang di sini, kadang-kadang berkelebihan, jadi kami buat semacam ini. Kadang-kadang untuk oleh-oleh. Untuk oleh-oleh Iya, ya, nanti Bu, Mbak ya? bawa pulang nanti. Mantap. Iya. Kalau ini nih, ini keripik tempe. Iya, keripik tempe. Ini apa nih, Bu? Ini adalah beras krayan. Beras krayan ya, Bu Coba ya. Pak, Iya, iya. dijelaskan Pak, ini beras krayan. Beras krayan ini salah satu produk unggulan di Kalimantan Utara. Iya. Nah, ini hanya ada di Kabupaten Nunukan, tepatnya di Kecamatan Krayan, dataran tinggi. Dataran tinggi. Iya. Iya. Apa sih harapan Ibu untuk Dekranasda dan UMKM di Kalimantan Utara? Saya berharap mudah-mudahan kami adalah provinsi yang terbungsu. Tapi kami berharap Dekranasda kami dan UMKM kami adalah yang paling menonjol. Dan juga setiap ada tamu seperti Mbak datang dari Jakarta, kami prioritaskan agar membawa oleh-oleh ataupun memberikan cindera mata khas Kalimantan Utara. Semoga terjaga ya, Bu ya, Iya. sampai generasi-generasi berikutnya ya, Iya. Bu ya. Amin. Tetap di VVIP Ramadan, Kaltara di hati. Halo pemirsa VVIP Ramadan, sekarang saya sudah berada di atas kapal motor Kaltara di Hati. Tepatnya saya tuh ada di tengah Sungai Kayan. Nah, sekarang saya ingin ngajak Pak Zainal Arifin Paliwang untuk berbincang mengenai program kerja dan pembangunan infrastruktur Kalimantan Utara. Tetap bersama saya di VVIP Ramadan. Bapak Zainal, terima kasih banyak, saya sudah diajak berkeliling menyusuri Sungai Hayan ya Pak ya, Sungai menggunakan KM Kaltara di Hati ya Pak ya. Oke Pak, saya itu tertarik banget nih Pak untuk ngobrolin soal program kerja Bapak dan infrastruktur Kalimantan Utara. Saya dengar kan Bapak punya program kawasan hijau industri ya Pak ya? Benar ya Pak? Industri hijau. Kawasan industri hijau. Boleh dijelasin nggak sih Pak? Itu tuh apa sih Pak? Ya, jadi kawasan industri hijau itu satu kawasan di wilayah Kabupaten Bulungan ini yang sudah di groundbreaking oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pada pertengahan Desember tahun 2021 lalu. Nah, ini sudah 1 tahun lebih berjalan, perkembangannya cukup pesat dan juga termasuk nanti ada di sana pelabuhan internasional ya. Kemudian sumber listriknya semua dari tenaga air. Jadi tidak menggunakan lagi listrik dari batu bara atau diesel dan sebagainya. Jadi betul-betul nanti kawasan ini merupakan kawasan industri yang go green. Go green ya, Ya. Pak ya, karena kita emang harus go green nih Ya, Pak. betul. Oke, untuk manfaatnya si kawasan industri hijau ini apa sih Pak untuk masyarakat? Ya, banyak sekali manfaatnya ya. Pertama adalah penyerapan tenaga kerja ya. Kemudian sumber-sumber pendapatan masyarakat pasti akan meningkat dengan adanya dibukanya kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, khususnya Kabupaten Bulungan. Ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, otomatis kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Ya, amin. Kita berdoa ya Dan Pak ya. ini bukan program yang
kecil. Ini triliunan, ratusan triliun akan berinvestasi di Kalimantan Utara ini. Ada beberapa dan semua produk-produk untuk hilirisasi ya itu akan dilaksanakan di kawasan ini. Jadi nanti misalnya pabrik baterai ya nikelnya dari Morowali dibawa ke sini di kawasan industri ini diolah untuk menjadi baterai. Setelah menjadi baterai baru diekspor, boleh ekspor. Jadi nanti di sana mungkin banyak pabrik atau usaha-usaha dari masyarakat Kalimantan Utara sendiri ya Pak ya? Itu penunjang nanti ya. Oh, oke. Penunjang kawasan ini otomatis nanti ada restoran akan hidup, kemudian catering akan hidup, kemudian nanti pusat makanan akan hidup, kemudian jualan buah, jualan sayur akan hidup semua. Bapak kalau boleh tahu proses pembangunannya ini sudah sejauh mana sih Pak? Ya kalau saya kan hampir setiap bulan meminta laporan dari kegiatan ini dan ini sudah berproses lebih kurang 20%. 20%, ya. Memang pembangunan ini memerlukan waktu 4 atau 5 tahun. Ada kendala nggak sih Pak dalam pembangunan kawasan industri hijau tersebut? Ya, awal kendala itu hanya bagaimana bisa menurunkan alat-alat berat. Iya, karena itu awal kan. Tapi saya bersyukur bahwa dermaga untuk menurunkan alat berat sudah selesai semua. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah. Berarti alat berat itu diangkut lewat sungai ini Pak? Lewat laut. Lewat laut. Ya. Kita prediksi bahwa kawasan industri ini selesai bersamaan dengan pusat listrik tenaga air yang di Mentarang maupun di Sungai Kayan. Akan mendukung ketersediaan listrik di kawasan industri hijau ini. Itu untuk titik PLTA-nya ya Pak ya? Iya, ada Sungai 2 Kayan? titik PLTA, Sungai Kayan dan Sungai Mentarang. Sebenarnya ada potensi kelistrikan di Kaltara ini cukup bagus, sangat besar. Di Sungai Sembakung juga bisa, ada beberapa sungai yang kalau kita hitung potensinya lebih kurang 20.000 megawatt nantinya. Dan kawasan industri hijau ini perintah Bapak Presiden ya 30.000 hektar. Hektar ya Pak ya? 30.000 itu luas banget sangat ya luas Pak sekali. ya. Dan mudah-mudahan ini bisa tuntas apa yang Bapak Presiden kehendaki. Amin, amin. Kita berdoa semoga cepat tuntas ya Pak ya, biar Kaltara ini semakin maju gitu ya Pak ya. Lalu untuk sektor perekonomian pariwisatanya, karena adanya si kawasan industri hijau ini akan naik nggak sih Pak kira-kira? Ya otomatis beriringan itu. Beriringan. Dan beberapa destinasi wisata juga akan kita hidupkan, dan kita akan publish juga sehingga turis-turis domestik maupun mancanegara ya bisa lebih banyak datang ke Kalimantan Utara pastinya. Amin, amin. Ya. Lalu Pak, untuk PLTA sendiri, titiknya tadi ada di Sungai Kayan dan di Sungai Mentarang. Ya. Itu prosesnya sudah sejauh mana Pak? Sudah berproses semua, ya sudah memulai dan pembebasan lahan, kemudian kampung yang berdampak daripada genangan air juga sudah tidak ada masalah. Izin-izin dari kementerian juga sudah tuntas semua. Dan ini karena PLTA ini merupakan proyek strategi nasional juga, sehingga semua harus cepat. Pembangunan PLTA ini manfaatnya apa Pak untuk masyarakat? Ya sangat banyak, ya sangat banyak manfaatnya. Yang pertama masalah ketenaga listrikan khususnya di Kaltara sudah tidak akan mungkin ada masalah. Kemudian nanti listrik-listrik yang dari misalnya diesel maupun batu bara sudah tidak ada lagi. Pakai lagi ya Pak ya. Kita sudah menggunakan listrik tenaga air yang merupakan energi terbarukan dan juga tidak berdampak kepada polusi udara. Polusi udara ya Pak ya. Berarti kan itu jadi salah satu poin plusnya tuh Pak, nggak ada mengurangi polusi udara ya Pak. Betul, ya, biar lebih asri lagi Kalimantan Utara ini ya Pak. Ya. Untuk harapan Bapak mengenai kawasan industri hijau dan PLTA ini apa Pak? Ya, harapan saya ini cepat selesai, cepat tuntas. Kemudian
masyarakat yang ada di sekeliling kawasan ini juga bisa berdampak positif, ya, bukan negatif, tapi berdampak positif. Kemudian juga tenaga-tenaga yang akan kita pekerjakan di kawasan ini juga kita harapkan adalah tenaga lokal, dan kita sudah didik, kita sudah berikan pelatihan, sehingga dalam komunikasi juga nanti dengan pekerja-pekerja lain sudah bisa lancar gitu ya. Karena salah satu faktor penghambat dalam pembangunan ini adalah komunikasi. Komunikasi. Ya, karena alat-alat juga kan ada bahasa Inggris, bahasa Cina, sehingga harus kita siapkan sumber daya manusia ya untuk bisa kita latih, kita bisa berikan pendidikan untuk bisa kita pekerjakan di kawasan ini. Sebelum itu nih Pak, saya punya fun fact. Ternyata Bapak Zainal Arifin Paliwang ini bisa 9 bahasa daerah. Boleh disebutin nggak sih Pak apa aja? Ya, 9 bahasa daerah yang bisa ya, bahasa Manado ya, dan bahasa Poso, kemudian bahasa Bugis, 3, bahasa Makassar, 4, bahasa Bali, 5, bahasa Sunda, 6, bahasa Jawa, 7, bahasa Poso sudah tadi ya. sudah Pak. Bahasa Manado. Kemudian satu lagi ya Sasak. Coba Pak, boleh nggak sih Pak? Ini kan kita mau bukber nih Pak. Buka bersama. Bapak bisa nggak ngomong pakai bahasa daerah? Satu aja Pak, contohin Pak. Ngajak bukber begitu ceritanya. Maiki ngaseng berbuka puasa bersama-sama. Sigangki buka di atas kapal kah? Asik. Itu bahasa mana Pak? Bahasa Makassar. Kampung Bapak berarti ya. Jangan kemana-mana, tetap di VVIP Ramadan, Kaltara di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih di VVIP Ramadan. Kali ini kita sudah berada di kediamannya Bapak Zainal Arifin. Sekarang ini kita lagi mau buka puasa nih. Kebetulan sudah jamnya ya Pak. Bu, kita langsung buka aja kali ya sekarang ya Pak ya Bu ya. Yuk. Bapak pimpin doa dulu kali ya. Mari ya kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntum wa bika amantum wa ala rizqika absartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat buka ya teman-teman. Selamat buka semua ya. Pak, Bu buka ya Pak. Bu. Alhamdulillah. Ini kurmanya nih. Ayo. Saya ambil ya Pak ya. Bapak, besok katanya saya mau diajak ke Tarakan ya Pak? Ya, karena kan kegiatan di Kabupaten Buluan ini sudah tuntas, sudah selesai, kita sudah keliling, melihat beberapa lokasi, melayari Sungai Kayan, sehingga besok saya mengajak untuk bersama-sama ke Tarakan, melihat suasana hutan mangrove di sana yang ada bekantannya. Ada monyet bekantannya, iya. itu khas Kalimantan Utara. Iya, Oke. itu.
Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap ikutin saya di VVIP Ramadan. Ya pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam hutan mangrove Tarakan, Kalimantan Utara. Sekarang saya sama Bapak Zainal Arifin Paliwang mau keliling untuk melihat-lihat nih bagaimana sih kondisi hutan mangrove di Tarakan. Dan saya juga pengen ngeliat monyet bekantan ya Pak, katanya ada di sini ya Pak? Ya, di sini cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Saya pengen banget nih ngelihat langsung. Katanya juga ada monyet-monyet yang biasa juga ada. Juga ada ya Pak di sini ya. Ya udah Pak, yuk kita keliling aja ya. Pemirsa tetap ikuti kami di VVIP Ramadan. Untuk hutan mangrove ini kan memang salah satu program kerja Bapak ya ke depannya ya Pak ya. Harapan Bapak apa sih Pak terhadap hutan mangrove ini? Ya memang ini salah satu hutan mangrove yang luasnya untuk di Kota Tarakan ini 22 hektar. 22 hektar ya Pak? Ya, dan ini di beberapa kabupaten kota dibuat juga untuk kunjungan wisata. Dan kita memang harus menjaga mangrove ini ya ke depannya untuk masalah carbon trade ya. Kita sama-sama menjaga, kemudian mengamankan, jangan sampai pohon-pohon mangrove ini oknum-oknum datang untuk menebang. Ya, karena mangrove ini kalau dibuat kayu arang juga bagus. Arang Pak? Iya, jadi arang. Buat bakar-bakar itu ya? Iya, dijadikan arang. Ini sangat bagus untuk mangrove. Nah, di sini kita ada yang mengawasi, ada menjaga, ya, supaya hutan ini tetap lestari. Dan harapan saya banyak investor yang akan datang ke Kaltara untuk mengelola secara lebih baik. Iya, kayak seperti tadi ya, ada teman-teman Bapak ya Pak dari Amerika datang ke sini ya. Yang berkantor di Chicago, itu menghitung potensi karbon yang dimiliki Kaltara. Baik. Karena mereka punya peralatan yang cukup canggih untuk menghitung. Pak, tadi kan Bapak bilang ini kan buat tempat wisata juga nih Pak, berarti sekalian untuk menaikkan sektor ekonomi pariwisata juga ya Pak ya, di pasti, Kalimantan Utara ya Pak? Ya, salah satu yang bisa kita jual di sini ya adanya hutan mangrove ini yang di dalamnya ada bekantan. Bekantan, nah bekantan, tadi kita juga udah lihat-lihat bekantannya ya Pak ya. Beberapa puluh bekantan ya, makanan pisang itu merupakan hanya makanan tambahan aja. Side dish-nya aja ya, ya Pak. Kalau makanan utamanya apa tuh Pak? Pucuk daripada mangrove-nya ya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, itu habisnya berapa sih Pak untuk makan monyet-monyet di sini? Lumayan, dan kita menganggarkan juga dalam APBD untuk pengadaan makanan mangrove, makanan bekantan. Bekantannya? Yaitu pisang yang mudah. Pisang mudah kayak yang tadi di depan ya Pak ya. Kalau pisang matang dia nggak suka? Nggak suka. Kalau yang monyet biasa suka yang matang, kalau bekantan ini yang mentah. Gitu ya Pak. Tapi memang kalau bekantan tuh pagi aja ya Pak makannya ya Pak? Iya, setiap jam 8 sampai setengah 9. Itu akan turun mereka, semuanya turun secara bergantian makan. Nah, kalau sudah ya, Pak, kayak tadi ya. Kalau dia sudah ada yang jantan satu, pejantan lain tidak berani turun makan. Mendekat. Iya. Gitu. Yang turun ini anak-anak bekantan sama yang betina biasa. Yang anak-anak yang tadi di atas tuh ya, itu masih ada tuh Pak? Masih ada tuh, beberapa tuh. Masih ada beberapa ya, anakan sama betinanya. Santai, senang istirahat, setelah kita jamu pisang muda tadi. Pisang mudanya ya Pak. Jadi mereka nggak turun-turun lagi ya Pak, malah makin ke atas nih ya, istirahatnya ya Pak ya. Makin siang dia makin ke atas, ya. Ya pemirsa, sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara Pak Zainal. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak. Karena saya sebenarnya tuh betah banget nih Pak di sini. Kalau misalnya saya kesini lagi, jamu lagi nggak nih Pak? Kita pasti
menyiapkan waktu, kemudian kita menyiapkan lokasi yang mana kita mau eksplor. Nanti kita eksplor lagi ya, Ya, Pak ya, kapan-kapan beberapa ya. potensi-potensi ada di Kaltara ini kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jena Arifin Paliwang, SHM Hum, Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah ini, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Griselda, Saya Jena Arifin Paliwang. pamit undur diri. Sampai jumpa. VVIP Ramadan Kaltara di hati.